Saudara-saudari sekalian, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat GKI Cimahi. Doa dan harapan saya semoga saudara-saudari sekalian sehat-sehat dan berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini tema renungan kita adalah iman yang menyelamatkan. Bahan Alkitabnya Markus 5 ayat 21 sampai 43. Sebelumnya mari saudara-saudari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih-Mu yang begitu nyata kami rasakan sejak dari pagi kami bangun sampai malam hari ini. Dan saat ini Bapa kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami ya Bapa agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang mau Bapa sampaikan kepada kami. Dan berkati hamba yang tidak ada apa-apanya ini ya Bapa agar dapat menyampaikannya turut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebagai konteks Markus 5 ayat 21 sampai 43 menceritakan tentang kepala rumah ibadat yang memiliki anak berusia 12 tahun yang sakit dan hampir meninggal. Dan dia meminta tolong Tuhan Yesus untuk meletakkan tangan Tuhan Yesus atas anaknya untuk menyembuhkan anaknya itu. Namun di tengah jalan ada seorang wanita yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Di mana situasinya kian memburuk, namun ia tidak putus pengharapan dan memiliki iman. Asalku jamah saja, jubahnya aku akan sembuh. Dan dia pun menyentuh jubah Yesus. Dan dia sembuh. Bahkan Yesus tersadar kalau ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Dan di situ perempuan itu mengaku dan bersaksi. Dan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kemudian di saat yang bersamaan, Yairus dapat kabar bahwa anaknya telah meninggal. Tapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, jangan takut, percaya saja. Kalau saya bisa parafrase sedikit kata-kata Yesus. Yesus sedang bilang, Yairus, jangan takut. Jika hanya dengan menyentuh jubah aku saja, wanita itu sembuh. Apalagi jika kamu meminta aku untuk meletakkan tanganku atas anakmu. Dia pun bisa sembuh. Percaya padaku. Singkat cerita, anak Yairus pun bangkit dan sembuh. Jadi, sebagai kesimpulan dari konteks ayat ini berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Selanjutnya kita masuk dalam tema renungan kita, iman yang menyelamatkan. Saudara-saudari terkasih, tidak sedikit orang Kristen meyakini asal percaya Tuhan Yesus masuk surga. Tentu pemahaman ini sangat keliru, sebab Allah Maha Kasih juga Maha Adil. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih. Karena kasih-Nya, Ia tidak menghukum orang berdosa. Pasti Tuhan mengampuni, tapi karena keadilan-Nya, Ia harus menghukum orang berdosa. Itu berarti beriman kepada Yesus, perbuatan kita sehari-hari bisa menunjukkan bukan hanya perbuatan baik, tapi juga yang berkenan kepadalah Bapa di sorga sebagai buah pertobatan kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Perlu dipahami, apakah artinya iman yang menyelamatkan? Artinya, kita tahu kepada siapa kita percaya, dan kita hanya mengandalkan Dia saja untuk mendapatkan keselamatan. Kita menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, mengikuti jalan seturut dengan kehendak-Nya. Sebab itu, keselamatan bukan sekedar masuk surga atau terhindar dari neraka, tetapi keselamatan adalah usaha Allah agar manusia dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu bagaimana manusia mengikuti teladan Yesus sebagai pribadi yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudari, kehidupan yang kekal diberikan Allah bagi orang percaya dan hanya didapat melalui Yesus Kristus, dan orang percaya mengalami hidup seperti Yesus Kristus. Kapan hidup kekal itu diterima? Saat seseorang sudah memiliki hidup yang benar kepada Tuhan Yesus, bukan hanya setelah kematian, tapi sejak di bumi.
Tentunya orang percaya akan hidup di kekekalan bersama Bapa di sorga setelah ia meninggal. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Saudara-saudari, sekian renungan singkat malam hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Immanuel.